tolak beri senjata kemerdekaan, polisi pilih beri tebusan ke KKB. Permintaan uang tebusan yang disampaikan kelompok kriminal bersenjata KKB untuk membebaskan pilot Susi Air Philip McMartens yang telah disandera cukup lama siap dipenuhi Polda Papua. Namun pihak kepolisian menolak keras untuk memberikan senjata dan kemerdekaan jika pihak KKB pimpinan Egyanus Kogoya meminta dua hal tersebut. Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius Fahiri menyebut pembebasan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru itu memang penting dilakukan asalkan para KKB ini menuntut uang sebagai jaminan pembebasan. Kata Matius, jika KKB menuntut jaminan berupa senjata dan kemerdekaan, pihaknya sulit mengabulkan permintaan ini. Namun jika uang tuntutan bisa segera dikabulkan, untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egyanus Kogoya asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan, kata Matius Fahiri di Jayapura, Kamis 29 Juni, seperti dilansir dari Antara. Pihak kepolisian juga saat ini masih terus melakukan negosiasi dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya itu. Bahkan negosiasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga Egyanus Kogoya. Harapannya negosiasi ini bisa membuahkan hasil sehingga Philip Martens yang disandera sejak awal Februari tidak ditembak dan bisa segera dibebaskan. Kami berharap Egyanus tidak melakukan ancaman, yakni menembak pilot Susi Air tanggal 1 Juli mendatang, kata dia. Di sisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM atau KKB justru membantah meminta senjata dan uang untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Tidak, kami tidak pernah meminta uang dan senjata untuk menukar pembebasan pilot Philip McMartens, kata juru bicara TPNPB-OPM Sebi Sambom, seperti dikutip Asia Pacific Report Maret lalu. Menurutnya, hal tersebut cuma propaganda dari aparat. KKB Papua sendiri menilai hal ini adalah masalah politik. Pilot Selandia Baru dianggap sebagai jaminan negosiasi politik. Namun akhir Mei lalu, KKB Papua memang sempat melontarkan ancaman untuk menembak Philip. Melalui video yang tersebar dan terkonfirmasi, Philips dalam kawalan KKB membacakan pernyataan bahwa ia diancam untuk ditembak jika dalam waktu 2 bulan negosiasi tidak terjadi. Jika itu negosiasi tidak terjadi dalam waktu 2 bulan, mereka mengatakan akan menembak saya, kata Philips. Dalam video tersebut, Philip Martens tampak kurus sambil memegang bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan Papua Barat. Ia dikelilingi para anggota KKB yang mengacungkan senapan. Juru bicara UPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Kolonel UPM yang jaga pilot Susi Air tewas ditembak sniper TNI. Salah satu kolonel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens, tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 sampai 31 Mei 2023. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 5 prajurit Batalion Infanteri Raider 321 garis miring Galuh Taruna gugur dalam serangan ini. Kematian Eliban disampaikan dalam laporan Egyanus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan Kodam
3 Drachma Ndugama pada 17 Juni 2023. Kogoya bertanggung jawab atas penculikan pilot susi air Kapten Philip McMartens, salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3. Ndugama Drachma Eliban gugur dalam medan perang pada 31 Mei 2023, kata juru bicara TPNPB UPM, Sebi Sambom, meneruskan laporan Kogoya yang diterima Tempo 19 Juni 2023. Sambom menjelaskan Eliban memimpin serangan terhadap pasukan TNI Polri di distrik Mugimam melalui dua jalur. Menurut Sambom, Kogoya melaporkan pasukan berhasil menembak mati 7 anggota Kopassus. Kemudian Kogoya mengklaim wakil batalion Albo, Eya Kigit, menembak 3 anggota Kopassus lain. 10 orang mati di tempat, ujar Sambom. Kepada Tempo 21 Juni 2023, Sambom mengatakan Eliban adalah anggota yang ikut menjaga Kapten Philip di checkpoint luar Eliban. Kata Sambom tewas saat baku tembak dari jarak jauh. TNI tembak, dia menggunakan sniper jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper, maka TPNPB serang balik untuk pembalasan, kata Sambom. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Laksamana Muda, Leksda Julius Wijojono, belum mengonfirmasi ada baku tembak 29 sampai 31 Mei 2023.